Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam aktivitasnya. Dan saya ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali di ruang Zoom meeting ini, di mana di ruang Zoom meeting ini kita rutin setiap hari Minggu, ya, yaitu presentasi tentang PTBS dan produk, bahkan sistem PTBS nanti akan dikupas oleh Bapak Imam. Dan saya ucapkan terima kasih buat leader kita yang sangat luar biasa, Bapak Asep, sudah masuk, dan Pak Sandi, dan rekan-rekan lainnya, Pak Imam, dan teman-teman lainnya yang mohon maaf tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Dan alhamdulillah di ruang Zoom meeting ini kita sudah continue ya, terus melakukan. Ya insya Allah menjadikan hal yang wajib dalam Zoom meeting di setiap hari minggunya teman-teman. Memang di masa PPKM seperti ini, inilah salah satu alternatif, mungkin salah satunya jalan kita untuk terus melakukan presentasi tentang PTBS teman-teman semuanya. Dan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas yang selama ini kita lakukan teman-teman semuanya. Ya di luaran sana banyak mungkin ya yang bisnisnya pada collab akibat dari dampak PPKM ataupun masa pandemik seperti ini teman-teman semuanya. Tapi luar biasa di PTBS tidak mengurangi omset dari sistem yang dibuat oleh PTBS teman-teman semuanya. Yaitu tetap malah meningkat teman-teman semuanya. Biasanya di distributor kita itu paling 1 bulan 1M, tapi di masa pandemi seperti ini bisa mencapai 2,5M teman-teman semuanya. Dan itu adalah salah satu bukti bahwa PTBS ini di masa PPKM ini tidak banyak mempengaruhi teman-teman semuanya. Tapi kita sebagai mitra harus tetap berjuang, semangat. Ya. Dan ini udah ada 19 orang yang hadir di ruang Zoom meeting ini, mungkin dari berbagai daerah ya. Ya, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menginvestasikan waktu, di mana biasanya malam-malam seperti ini, orang yang biasa itu nonton TV, jalan-jalan, dan sebagainya. Tapi luar biasa teman-teman semuanya hadir di ruang Zoom meeting ini, ingin menambah penghasilan tentunya, yang akan dipaparkan oleh Bapak Imam bagaimana sistemnya. Ya, Pak Imam udah bersedia ya? Siap, Kang Deddy, siap. Ya, share screen-nya belum Pak Imam ya? Hah? Share screen-nya untuk materinya. Siap. Ini udah. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat Bapak Imam yang sudah setia, continue, terus melakukan investasi waktu untuk memberikan pemaparan tentang PTBS. Ya Bapak Imam, alhamdulillah di waktu yang sangat singkat mendapatkan beberapa unit motor dan 1 mobil, dan beliau mungkin yang insya Allah akan mendapatkan 1 unit Pajero lagi ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran Pak Imam. Amin. Ya baik Pak Imam, untuk waktu dan tempat kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Deddy atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada kesempatan malam yang penuh berkah ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka Zoom seminar, sharing berbagi informasi tentang peluang usaha yang sangat dahsyat dari PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati, yang saya sangat banggakan, Bapak Haji Asep yang selalu mensupport adanya seminar ini,
Bapak Sandi yang luar biasa, yang memberikan fasilitas seminar pada malam hari ini, para leader yang luar biasa, ada Bapak Irjal, peraih Mokes, Ibu Novi, ada yang peraih Motorkes juga, ada yang Bapak Fatur Rahman dari Depok, dan semua leader-leader yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Dan yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin semua, peserta Zoom seminar yang berbahagia. Perkenalkan yang belum kenal, nama saya Imam Eko. Kenapa sih Imam Eko? Karena setiap hari presentasi eco racing, eco farming, econek, dan eko-eko yang lain. Latar belakang saya adalah seorang mantan pedagang es krim keliling. Saya menjalankan usaha es krim keliling kurang lebih 3 tahun. Kemudian saya dikenalkan oleh kawan saya usaha ini, saya jalankan dengan serius. Alhamdulillah saya fokus 1 tahun, diberikan rezeki oleh Allah, bil wasilah usaha ini 3 motor cash dan 1 unit mobil cash. Dan mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang join seminar pada malam hari ini segera dimudahkan untuk mendapatkan motor cash, mobil cash, dan rumah cash. Amin ya rabbal alamin. Ini saya mau sharing, berbagi Bapak Ibu, mau cerita saja, membacakan slide di sini ya. Seminar Solusi Hidup Mulia, Berkah Tanpa Hutang Tanpa Riba. Nah, ini sekarang yang kita hadapi, ini masih masa-masa PPKM, namun orang-orang sudah pada jengah dengan PPKM ya. Ini COVID ini luar biasa, dampaknya sangat dahsyat. Banyak orang yang di PHK, banyak orang yang menganggur. Jadi dampak COVID-19 ini mencari pekerjaan sulit, kemudian banyak usaha-usaha tutup, perusahaan-perusahaan bangkrut pada gulung tikar. Pokoknya pada tahun 2020 sampai 2021 ini adalah kondisi yang sangat sulit Bapak Ibu, terutama di bidang ekonomi. Belum lagi banyak orang yang pusing mikirin cicilan. Ada cicilan harian, ada cicilan mingguan, ada cicilan bulanan. Dan ini tentunya ada kaitannya dengan namanya riba, Bapak Ibu. Riba ini luar biasa. Dibayar kena bunga, telat kena denda, dilunasi kena penalti, itulah riba. Dan riba ini dosanya sangat luar biasa, Bapak Ibu. Di dalam Quran sendiri dijelaskan, jika tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Ini Bapak Ibu, ini luar biasa dosa riba ini. Ngeri banget riba itu. Tapi masih banyak orang yang bergelimang riba dengan alasan butuh dan lain sebagainya. Udah banyak cicilan, impian belum tercapai, kerja sudah berpuluh-puluh tahun. Ini luar biasa. Tentunya Bapak Ibu yang hadir di seminar malam hari ini pasti mempunyai sebuah impian tentunya. Pengen punya motor cash, pengen punya mobil cash, pengen punya rumah cash, pengen haji kalau muslim. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Nah sekarang pertanyaannya, misalkan kita kepingin sebuah rumah. Rumah itu harganya 1 miliar misalkan. Nah rumah 1 miliar, 1 miliar itu kan 1.000 juta Bapak Ibu. Kalau misalkan dengan menabung, apakah bisa mendapatkan rumah yang senilai 1 miliar? Nah, pertanyaannya kalau kita menabung misalkan sebulan 1 juta, berarti butuh waktu 1.000 bulan. Nah, 1.000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Nah, itu sangat mustahil Bapak Ibu kita lakukan. Karena faktanya kita nggak pernah menabung. Boro-boro menabung. Di masa pandemi seperti ini, bisa bertahan pun sudah syukur Alhamdulillah. Berarti menabung bukan sebuah solusi. Nah, kalau menabung bukan sebuah solusi, solusinya bagaimana sekarang? Kita bangun sebuah aset. Nah, kita bangun aset, buka franchise, buka luar biasa, pokoknya kita ikut investasi yang besar-besarnya. Untungnya gede Bapak Ibu kalau kita ikut ini, tapi masalahnya adalah modalnya besar. Memang untungnya besar, modal besar, risiko besar. Dan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang punya modal besar, para konglomerat dan lain sebagainya. Nah, kita ini belum masuk di ranah sini. Boro-boro Pak mau investasi besar, uang aja kakak ada kan gitu. Nah, ini kalau kondisi kita seperti itu bagaimana?
Jika kita ingin membangun aset dengan modal kecil, untung besar, tidak beresiko, meraih impian cepat, solusinya sekarang ini adalah bermitra dengan PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Nah, kenapa harus PT BES, Bapak Ibu? Kenapa? Alasannya kenapa sih? Kan banyak PT-PT di luaran sana. Ada PT ini, PT itu. Tapi kenapa harus PT BES? Karena PT BES ini Bapak Ibu sudah terbukti. Sudah terbukti banyak. Ini data yang lama, nanti saya upgrade ini. Data yang terbaru ini PT BES dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun telah membagikan reward kurang lebih 4.000 mobil cash keras. Nah, rumah 1 miliar hampir kurang lebih 100 unit, hampir 200 unit. Motor nggak terhitung jumlahnya. Ini bukti PT BES. Dan ini orang-orang yang sudah mendapatkan rumah 1 miliar. Bayangkan ya, dapat Pajero aja belum masuk ke sini. Itu yang dapat rumah 1 miliar. Artinya bisnis ini sangat luar biasa, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang ada di seminar pada malam hari ini, Bapak Ibu, kami atau PT BES menawarkan sebuah proyek meraih impian atau meraih potensi penghasilan 1.670.000.000. Dan kalau Bapak Ibu konsisten, fokus, 1.670.000.000 ini bisa Bapak Ibu dapatkan dalam waktu 1 tahun. Luar biasa. Nah, ini nanti saya akan jelaskan. Ini potensinya luar biasa. Ini saya kenalkan company profile perusahaan PT BES. PT BES adalah PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan langsung atau direct selling. Kantor pusatnya di Bandung, gedungnya 4 lantai, tidak sewa, milik owner sendiri. Dan owner tinggalnya dekat dengan kantor sini. Dan beliau udah puluhan tahun tinggal di situ. Artinya ini pemiliknya jelas, kantornya jelas. Ini perusahaan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Di Grand Surapati Core, arah Terminal Cisahem, ini luar biasa. PT BES sudah memperoleh berbagai macam penghargaan yang luar biasa. Salah satunya penghargaan dari Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia, mendapatkan Member Growth of the Year, perusahaan dengan pertumbuhan mitra tercepat, terbanyak, perusahaan dengan pertumbuhan terdahsyat, perusahaan dengan produk terbaik, perusahaan anak bangsa yang sudah membuka cabang di luar negeri, perusahaan CEO terbaik, pimpinan terbaik, pimpinannya sangat amanah, sangat soleh, beliau triliuner soleh, luar biasa. Nah, kenapa kita harus bergabung di PT BES, Bapak Ibu? Karena visi misi PT BES ini lain daripada yang lain. Apa visi misinya? Yaitu menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Motonya, go berkah, no riba, no trading. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Di saat perusahaan di luaran sana gencar nawarin hutang, PT BES saat ini dan seterusnya perang melawan hutang. Ini Bapak Ibu. Berarti perusahaan kita ini sangat luar biasa, Bapak Ibu ya. Legalitas komplit lengkap, izinnya komplit dari AP2LI, SIUP-L-nya ada, KBLI 47999, lampiran izin efektifnya ada, sertifikat halal produk, kemudian sistem cara menjalankan usahanya halal. Siapa yang menerbitkan? Dari Majelis Ulama Indonesia. PT BES ini adalah perusahaan bisnis syariah, Bapak Ibu. Jadi aman. Kalau orang di luar sana bilang PT BES riba, berarti belum paham. Kita tugasnya memahamkan. Nah, bagaimana sih sistem distribusi langsung ini bagaimana, Bapak Ibu? Nah, ini sistem distribusi langsung contohnya begini, Bapak Ibu. Konsep dagang, konsep jualan, Bapak Ibu, itu ada 2 macam ya. Ada cara konvensional, yang itu ada di tetangga kanan kiri Bapak Ibu, ada cara direct selling. Kalau konvensional, suatu contoh ini tahapannya seperti ini.
Ini dari pabrik, melalui distributor, ada distributor wilayah, provinsi, kabupaten, kecamatan, grosir, warung. Ini butuh seorang distributor kalau konvensional. Dan siapa yang jadi distributor ini? Orang yang punya modal gede, orang yang punya uang miliaran, minimal ratusan juta. Kita cuma bagian beli saja barang-barangnya. Belum lagi, misalkan dari pabrik ini barangnya kalau konvensional, ada biaya iklannya. Kalau diiklankan di TV yang kaya siapa? Yang punya TV. Kalau diiklankan lewat artis, yang kaya siapa? Ya artisnya. Dipasang baliho, itu baliho yang besar itu kalau pasang iklan, itu kalau di tempat strategis, itu bisa 500 juta per tahunnya. Nah, daripada pasang 1000 baliho, mending 500 juta itu dibelikan Pajero, dikasih Bapak Ibu yang mau iklan di PTBS. Luar biasa ini perusahaan PTBS. Karena apa? Konsepnya PTBS itu adalah direct selling, Bapak Ibu. Ini tahapannya, tidak melalui distributor ini, tidak melalui iklan. Jadi dari pabrik, langsung distributor tunggalnya PTBS, langsung ke mitranya adalah kita. Jadi biaya yang mestinya untuk distribusi, untuk promosi, diberikan kita berupa motor cash, mobil cash, dan rumah cash, Bapak Ibu. Ini kerennya PTBS, luar biasa PTBS. Nah, di PTBS Bapak Ibu ada 4 segmen produk, ada 4 pilihan segmen pasar. Bapak Ibu tergantung milih yang mana sesuai dengan pasarnya masing-masing. Ada sektor pertanian, ada sektor untuk otomotif, ada sektor untuk kesehatan, ada sektor untuk kecantikan. Bapak Ibu tinggal pilih aja sesuai dengan pangsa pasarnya masing-masing. Pertama ini adalah sektor untuk perawatan mesin. Produknya namanya Eco Racing. Ada Eco Racing diesel untuk campuran solar, ada Eco Nanotech untuk campuran oli, ada Eco Marine untuk campuran bahan bakar kapal. Ini luar biasa. Produk ini 100% organik. Udah diuji di laboratorium, resmi, aman. 100% aman. Kalau ada orang masih ragu menggunakan produk Eco Racing, berarti belum paham. Tugas kita adalah memahamkan. Bisa menghemat BBM 30% sampai 50%. Bisa menghilangkan polusi hingga 100%. Produk ini adalah solusi. Pasarnya tidak terbatas karena semua orang punya kendaraan. Pabrik pun banyak yang butuh bahan bakar. Ini adalah solusi untuk efisiensi, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah sektor untuk kesehatan. Ada produk namanya untuk kopi stamina. Ini bisa diminum pria, bisa diminum wanita. Dan sekarang ada kopi yang terbaik namanya Econex yang luar biasa itu, yang gambarnya banteng itu. Kalau diminum laki-laki, cacing jadi naga. Kalau naganya sudah besar, jadi gorila. Nah, ini luar biasa. Ini kalau dikonsumsi ibu-ibu, produk ini bisa untuk menunda masa menopausnya. Produk ini serbaguna, luar biasa Bapak Ibu. Kopi tapi sangat luar biasa. Nah, berikutnya adalah susu kambing terbaik Evitgo. Bisa membantu memelihara kesehatan. Sangat luar biasa produknya. Ini LVN kolagen, sangat keren. Setiap persajiannya, per satu sasetnya, mengandung 5.300 mg. Ini luar biasa untuk antioksidan. Ini produknya sangat dahsyat Bapak Ibu. Ada lagi LVN kalsium, susu kedelai terbaik untuk kesehatan otak dan kesehatan tulang. Bisa diminum anak-anak sampai lansia. Exlim, yang kepengen turun berat badan dengan aman, kepengen langsing, tidak punya kolesterol, konsumsi LVN Exlim. Ini luar biasa produknya Bapak Ibu. Hubs Pro, sangat dahsyat. Ada lagi yang terbaru belum ada di slide, Bimek, keren. Ada Ecovico. Ini testimoni saya pribadi, saudara saya di minggu kemarin, beliau kena stroke Bapak Ibu, saudara saya, kakak kandung saya. 8 hari di rumah sakit, belum boleh pulang sama dokternya. Alhamdulillah, saya kirimkan produk Haspro, Bimek, Ecovico, kolagen, diminum, pagi minum, sudah bisa gerak-gerak, siangnya disuruh pulang sama dokternya. Luar biasa. Ini testimoni dari keluarga saya sendiri, saya nggak mengada-ngada. Ini yang cerita ponakan saya, ini luar biasa produknya. Keren produk PTBS Bapak Ibu. Kemudian ada lagi produk ini. Nah, produk ini adalah yang luar biasa, adalah di sektor pertanian. Masyarakat Indonesia 90% seorang petani. Karena negara Indonesia adalah negara agraris. Ini potensinya jangan dahsyat Bapak Ibu produk ini. Ini adalah untuk menyuburkan tanah, meningkatkan imunitas tanaman, meningkatkan hasil produksi, meningkatkan kualitas produksi.
Dan produk kita ini udah ada izin dari Kementerian Pertanian. Produk ini pasarnya tak terbatas, sangat luas sekali Bapak Ibu. Keren banget. Dan sekarang akan launching produk-produk pertanian yang dahsyat dari PT BES. Tunggu tanggal mainnya. Ini luar biasa. Artinya pasar kita sangat dahsyat. Ini sektor untuk kecantikan, ada LVN skincare, ada untuk lotion, serum, ada day cream, night cream. Ini untuk ibu-ibu. Ini kalau bapak-bapak nggak pakai ini ya. Paling pakai lotionnya saja bapak-bapak. Biar tambah ganteng dan kinclong. Seperti itu. Ini LVN untuk lip matte, lip cream. Ini lipstick yang sangat dahsyat. Produk ini sangat luar biasa. Keren banget. Lebih mewah. Bisa bersaing dengan produk-produk yang lainnya. Bahkan kemarin ada yang order dari Malaysia. Sekali order itu adalah 2.000 batang. Ini luar biasa produk kita Bapak Ibu. Ada sabun terbaik. Ada untuk kolagen. Ada propolis. Ada madu. Sangat dahsyat. Bapak Ibu, produk di PT BES ini harganya rata-rata per itemnya, per boxnya atau per PV-nya adalah 250.000 untuk konsumen umum. Produk kita sudah sangat aman karena setiap kemasan di PT BES itu yang betul-betul diterbitkan atau dijual melalui PT BES ada barcode-nya. Itu yang asli Bapak Ibu. Kalau nggak ada barcode-nya berarti itu abal-abal. Nih, PT BES tidak menjual produk saja, tetapi juga memberikan sebuah peluang usaha. Nah, malam ini saya akan cerita tentang peluang usahanya. PT BES sudah terbukti. Bisnis modal kecil, tapi untungnya sangat besar sekali. Ini seorang pengusaha hebat, namanya Bapak Andanaris. Beliau punya franchise bimbel, punya properti, rumah makan. Pokoknya seorang pengusaha. Tetapi setelah dikenalkan PT BES oleh anak SMA, beliau melihat peluang PT BES, kemudian join. Sekarang total dari reward-nya saja kurang lebih 20 miliar Bapak Ibu. Cash diberikan. Keren. Ya wajar Pak. Seorang pengusaha relasinya banyak. Ya, itu kalau Pak Andanaris. Tetapi di PT BES siapapun bisa. Contohnya lagi, Bapak Bari Purnomo. Seorang mantan ojek pengkolan. Beliau ini mudanya kurus kering. Mudanya. Tuanya ganteng banget. Totalnya 6 motor, 6 mobil, 2 Peugeot. Sekarang udah tambah sekarang. Luxury udah 3. Beliau seorang yang tajir sekarang. Makanya semakin tua semakin ganteng. Jadi bapak-bapak yang semuanya, ibu-ibu, kalau pengen awet cantik, bapak-bapak pengen awet ganteng, berjuang di PT BES. Tuanya sangat ganteng ini. Karena apa? Karena uangnya banyak Bapak Ibu. Ini luar biasa. Nah, berikutnya adalah seorang anak muda yang luar biasa. Mas Randu Sekutiwibowo. Beliau anak muda yang soleh. Sudah investasi di mana-mana. Uangnya sudah banyak dari penghasilan PT BES. Saya bisa buka akun beliau juga. Luar biasa. Buktinya sangat dahsyat beliau ini. Seorang anak muda membangun aset di PT BES kurang lebih 3 tahun jadi miliarder. Dan sebentar lagi jadi triliuner beliau ini. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu. Untuk mendapatkan seperti Pak Andan Haris, seperti Pak Bari Purnomo, seperti Mas Randu yang mendapatkan miliaran rupiah itu, joinnya berapa? Nah, kalau mau usaha konvensional kan joinnya ratusan juta, tapi hasilnya masih remeng-remeng. Apalagi kalau dalam masa pandemi seperti ini. Di PT BES Bapak Ibu kalau mau join cukup mengeluarkan uang 2.100.000. Dan ini pun bukan modal sebenarnya. Ini adalah yang 100.000 untuk registrasi, nama, nomor KTP, nomor rekening, ahli waris Bapak Ibu nanti siapa masuk di situ, punya akun resmi di PT BES, punya flip chart produknya, punya buku panduan lengkap. Dan yang 2 juta ini untuk belanja barangnya, belanja produknya. Belanja 2 juta. Nah, kalau harga produknya satu boxnya 250.000, 2 juta berarti dapat 8 box. Tetapi PT BES luar biasa ketika kita melakukan pembelanjaan first order, pembelanjaan FO 2 juta, langsung dapat produk senilai 3 juta 12 box. Masuk langsung untung. Keren Bapak Ibu PT BES. Nah, di PT BES setiap satu KTP itu berhak hanya mendaftarkan satu ID Mitra setiap satu KTP. Tetapi kalau pengen meningkatkan potensi penghasilannya adalah dengan cara melakukan pembelanjaan lewat peringkat-peringkatnya. Basic 2 juta, dapat produk 3 juta, potensi rezekinya 1,67 miliar atau 1 toko. Reguler 6 juta, 3 toko.
mendapatkan produk senilai 9 juta, potensinya 5 miliar. Paket bisnis 14 juta, mendapatkan produk senilai 21 juta, potensinya 15,5 miliar. Eksekutif, Bapak Ibu belanja dengan nominal 30 juta, mendapatkan barang senilai 45 juta, 180 box, potensi rezekinya bisa 25 miliar. Kalau Bapak Ibu punya modal besar, ambil paket yang tertinggi, prioritas, priority, atau 31 toko, mendapatkan produk 372 PV senilai 93 juta, potensi rezekinya 51 miliar 770 juta. Satu toko 1,67 miliar. 31 toko 62 juta. Berarti 1,67 miliar dikali 31 ketemunya 51,7 miliar. Begitu Bapak Ibu maksudnya. Bapak Ibu di posisi manapun, basic regular business executive priority, ketika Bapak Ibu barangnya habis, belanja ulang, repeat order, minimal bukan 2 juta, lebih murah lagi, yaitu 1.500.000. Barang yang didapatkan berapa? Tetap dapatnya 12 box senilai 3 juta. Kalau dijual retail, untungnya 100%. Nah, apakah kalau kepingin dapat mobil, harus jualan retail keliling, Bapak Ibu? Tidak seperti itu. Caranya beda. Ada cara yang cerdas. Ini akan kita sampaikan. Nah, apa keuntungan menjadi mitra? Banyak sekali keuntungannya, Bapak Ibu. Bonus apa saja yang akan didapatkan? Di PT BEST ada 14 bonus kemitraan. Ada bonus plan A, ada bonus plan B, ada bonus plan C. Tapi dalam Zoom seminar ini saya hanya cerita 3 saja. Selebihnya bisa tanya ke pengundangnya. 3 aja udah hebohnya luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu. Apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan bonus-bonus tadi itu? Bagaimana cara mengembangkan bisnisnya? Yaitu mudah, cukup PCA. Pakai produknya, ceritakan manfaatnya kepada semua orang, undang orang acara Zoom seminar seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu undang, kasih linknya, Bapak Ibu perhatikan, orangnya join, Bapak Ibu dapat untung, begitu caranya. Nah, pertama, apa yang didapatkan bonusnya? Komisi penjualan langsung, 20%. Ini Anda misalkan, Anda udah join, bebas, tergantung uang Anda. Baik paket basic atau priority. Anda cerita ke temannya, saudaranya. Saudara Anda join atau kawan Anda 2 juta. Dia mendapatkan produk senilai 3 juta. Dia untung. Anda yang mengenalkan dikasih 20%, 400.000 cash. Hari ini di input datanya, besok ditransfer tanpa potongan sepeser pun. Kalau Anda mengenalkan orang, orangnya cuma 1, tapi ambil 3 toko reguler 6 juta, dia dapat produk senilai 9 juta, Anda dikasih 1.200.000 cash tanpa potongan. Bisnis, Anda mengenalkan 1 orang, ambil paket bisnis 14 juta, dia dapat produk 21 juta, Anda dikasih 2,8 juta. Cerita lagi, presentasi lagi. Anda menemukan orang yang join eksekutif 30 juta. Orang ini mendapatkan produk senilai 45 juta. Orang ini untung, Anda dikasih perusahaan 6 juta cash. Cerita lagi, presentasi lagi, prospek lagi, ketemu orang yang potensi. Orangnya cuma 1, join paket priority 62 juta. Orangnya dapat produk 93 juta. Bapak Ibu dikasih PT BEST 12 juta 400.000 cash keras. Bisa langsung beli motor second. Nah, dapat 1 orang, join paket priority, Bapak Ibu langsung dapat bisa beli motor. Apa enggak luar biasa bisnis ini? Di PT BEST Bapak Ibu luar biasa. Nah, komisi berikutnya adalah apa? Komisi pengembangan atau komisi pembinaan. Di bisnis ini Bapak Ibu, kalau pengen berkembang, dibina orang yang kita kenalkan. Contoh Anda udah join, Anda mengenalkan si A sama si B. Kalau si A ini join 1 paket, Anda dapat 400.000. Kalau si B 1 paket, Anda dapat 400.000. Nah, ini kan terjadi 1 pasang paket, Anda dibayar 50.000. Tugas Anda selanjutnya adalah mengajarkan si Mbak ini atau orang ini bagaimana supaya dia mengenalkan minimal 2 temannya. Dia mengenalkan 2 temannya misalkan. Kalau yang mengenalkan ini sponsornya ini, berarti bonus 400.000 ke sini. Seperti itu caranya Bapak Ibu. Nah, kalau ini yang naruh Bapak Ibu. Nah, tapi kalau untuk mengajarkan sebaiknya adalah dia
diminta untuk mengenalkan dua kawannya. Nah, ini Bapak Ibu, walaupun ini yang mengajak bukan Bapak Ibu tetap dapat potensi bonus pengembangannya atau bonus pembinaannya. Luar biasa PTBS. Dan potensi rezekinya, bisnis ini adalah setiap per hari per satu tokonya, itu adalah 12 pasang paket yang dibayar 50.000 atau potensi per hari 600.000. Nah, Pak, saya sehari bisa memasangkan 100 orang misalkan, tetap dibayar. Yang 13 pasang ke atas, namanya bonus flash out, itu yang lebih gede. Nanti bisa tanya ke pengundangnya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Nah, di PTBS itu Bapak Ibu, ketika di grup Anda, ini jalur tak terbatas di bawah Anda. Pokoknya ini grup Anda, ini grup Anda. Dua grup, ada jalur pemisahnya ini. 1, 2, 3. 3 poin. 1, 2, 2 poin. Kalau misalkan mbaknya ini, orang ini misalkan orangnya 1, dia ambil paket priority, berarti 31 poin, begitu hitungannya. Ini orangnya cuma join 1 paket, dia belanja ulang repeat order 100 paket, ya dapat 100 poin. Anda yang mengenalkan dapat 100 poin juga, seperti itu. Poin tadi dihitung bukan berdasarkan orang daftar saja, tapi dari omset pembelanjaan first order, FO, ataupun repeat order. Dikumpulkan, diakumulasi, tanpa batas waktu, tanpa ada tutup poin, tanpa ada poin angus, diakumulasi terus. Ketika di grup Bapak Ibu sudah terjadi 100 pasang paket poin, Anda berhak mendapatkan voucher umroh atau motor cash senilai 20 juta. Luar biasa PTBS. Nah, setelah Bapak Ibu mendapatkan ini tidak angus, akumulasi lagi. Ketika udah 300 pasang, Anda berhak mendapatkan mokes, mobil cash senilai 150 juta. Pokoknya mobil senilai 150 juta. Bebas mau Bapak Ibu belikan mobil apa saja. Atau mau ambil duitnya untuk bayar hutang, boleh, bebas. Akumulasi lagi. Ketika sudah terjadi 1.500 pasang paket, Anda mendapatkan Big Mokes Pajero cash senilai 500 juta. Akumulasi lagi sampai 3.000 pasang paket, Anda mendapatkan luxury senilai 1 miliar Bapak Ibu. Luar biasa. Dan kabar baiknya, sekarang untuk mendapatkan motor bukan 100 pasang paket, cukup 75 pasang paket. Untuk mendapatkan mobil 100 juta hanya cukup 275 pasang paket. Ini Bapak Ibu yang saya maksud penawaran proyek tadi. 1,67 miliar dengan modal 2,1 juta. Ini yang dimaksud. Ini di luar dari komisi penjualan langsung, di luar daripada Bapak Ibu jualan retail, di luar dari bonus pasangan. Ini hanya bonus sampulnya saja, bonus rewardnya saja. Luar biasa PTBS. Nah, cara yang efektif bagaimana Pak cara menjalankan? Strateginya adalah Bapak Ibu cukup ajak 2, bantu 2. Setiap Bapak Ibu selesai join, Bapak Ibu join nih, tugas Anda adalah mengajak 2 teman orangnya. Nah ini misalkan ilustrasinya setahun kita kerjakan, bisnis semangatnya setahun. Di bulan pertama setelah Anda join, tugas Anda adalah membantu 2 orang tadi itu masing-masing mengajak 2. Maka bulan pertama terjadi 2. Ini berarti 2 kanan, 2 kiri. Atau 2 pasangnya seperti itu. Nah, setelah 2 orang ini dia udah diduplikasi. Langkah berikutnya adalah 2 orang ini masing-masing harus menduplikasi masing-masing bawa 2. Maka di bulan kedua sudah jadi 4. Berarti 4 pasang. Di bulan ketiga 8 pasang. 8 orang ini masing-masing hanya bawa 2 saja setiap satu orangnya. Maka di bulan keempatnya adalah 16. Dari 16 orang ini masing-masing bawa 2, di bulan kelima 32 pasang. Kemudian di bulan ke-6 ada 64 pasang, di bulan ke-7 dari 64 per satu grupnya kanan kiri. Kemudian masing-masing membawa 2 orang per satu orangnya. Di bulan ke-7 udah 128 pasang. Berarti Anda sudah di bulan 7 berhak mendapatkan motor cash atau voucher umroh senilai 20 juta. Duplikasi lagi. Masing-masing satu orangnya membawa 2. Bulan 8 dari 256. Masing-masing bawa 2 lagi. Bulan 9 512. Karena lu sudah melebihi 300 pasang. Di bulan ke-9 sudah berhak mendapatkan mobil cash
senilai 150 juta. Ini luar biasa Bapak Ibu. Di bulan ke-10 di grup Anda sudah terjadi 1024 pasang, bulan ke-11 udah 2048 pasang, hanya masing-masing orang membawa 2. Maka di bulan ke-11 Anda sudah mendapatkan Pajero atau Fortuner cash senilai 500 juta. Ini luar biasa. Di bulan ke-12 kalau terduplikasi dengan sempurna, di bulan ke-12 Anda sudah berhak mendapatkan mobil cash, rumah cash senilai 1 miliar Bapak Ibu. Hanya mengajak 2 orang dan diduplikasi terus seperti itu caranya. Jangan berpikir ngajak banyak orang dulu. 2 orang saja. Seperti itu Bapak Ibu. Kalaupun toh misalkan Bapak Ibu dapat mencapai luxury 1 miliar dalam waktu 1 tahun, berarti potensinya 1,67 miliar dibagi 12 ketemu 139 juta per bulan. Itu hanya dari rewardnya saja. Berarti bisnis ini pantas diperjuangkan. Kalau terjadi 2 tahun, 69 juta. Kalau 3 tahun baru nyampe, berarti 46 juta per bulan. Gaji siapa rata-rata? 46 juta per bulan. Rata-rata 4 koma. Tanggal 4 udah pada koma. Seperti itu. Saya hitung sampai 10 tahun, kalaupun baru tembus ini, sebulan sekitar kurang lebih hampir 14 juta. 13 juta sekian Bapak Ibu. Artinya bisnis PTBS ini bisnis yang pantas kita perjuangkan. Memang awalnya kelihatannya kayak nggak jelas, tapi hasilnya jelas Bapak Ibu. Daripada bisnis di luaran sana yang kelihatan jelas hasilnya nggak jelas. Ini luar biasa bisnis PTBS. Ini Bapak Ibu, di PTBS lain dari bisnis yang lain. Karena apa lain? Di bisnis PTBS itu berbeda dengan yang lain. PTBS tidak ada tutup poin bulanan, nggak ada. Nggak ada poin angus, tidak ada akumulasi. Bukan cari orang sebanyak-banyaknya, tapi adalah cari omset sebanyak-banyaknya. Bukan skema Ponzi yang di atas yang sukses. Yang sukses adalah yang bekerja keras, karena konsepnya membangun 2 grup. Siapa yang cepat membangun 2 grupnya, itulah yang berhasil. Dan pencapaian rewardnya tidak susah, alias mudah. Yang mestinya 100 pasang paket, sekarang hanya 75 pasang paket untuk mendapatkan voucher umroh atau motor. Yang mestinya 300 pasang paket, sekarang hanya 275 pasang paket Bapak Ibu. Ini bisnis yang luar biasa Bapak Ibu. Bisnis PTBS berbeda dengan yang lain. Raih impian Anda, kondisi Anda hari ini adalah hasil keputusan Anda di masa lalu. Kondisi Anda di tahun depan, 2 tahun ke depan adalah keputusan Anda malam hari ini Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian sharing dari saya. Bukan bermaksud untuk menggurui, hanya berbagi informasi. Kalau ada salah kata, itu hanya semata-mata kesalahan saya. Kalau ada benarnya, hanya dari Allah SWT. Terima kasih. Salam PTBS. Go berkah, no riba, no trading. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam ya, sebagai pemateri yang sangat luar biasa. Tadi kita dengarkan teman-teman semuanya. Saya rasa sih itu cukup sangat jelas dan singkat. Ya, terima kasih Pak Imam atas materinya. Dan alhamdulillah teman-teman semuanya, semakin malam semakin bertambah pesertanya. Ini ada sekitar 32-an orang yang hadir di ruang Zoom meeting ini, mungkin dari berbagai negara, berbagai daerah. Dan alhamdulillah sudah hadir juga Bapak Irjal, ya, leader dari Jakarta, peraih 1 unit mobilio dan beberapa motor. Dan alhamdulillah teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih banyak yang tetap setia berada di ruang Zoom meeting ini. Dan itulah tadi pemaparan dari Bapak Imam, mulai dari produk, profil perusahaan dan sistem perusahaan sudah dijelaskan. Ya, saya rasa itu cukup sangat jelas, menjelaskannya sangat luar biasa, penuh semangat, ya Pak Imam ya. Dan untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir sebagai peraih motor, ada Bapak Fatur Rahman dan ada Pak Watim ya. Cek.
Pak Fatur Rahman, boleh sharingkan untuk testimoninya sebagai peraih reward umroh ataupun motor senilai 20 juta. Cek Pak Fatur Rahman. Atau Pak Watim. Pak Watim sudah ada di ruang Zoom. Cek suara saya jelas Pak Imam? Suaranya kan ini jelas sekali, jelas. Oh iya. Ya. Jelas suaranya. Ini Pak Fatur, cek. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Pak Fatur. Ya, Pak Fatur boleh sharingkan sebagai testimoni peraih reward ataupun motor senilai 20 juta Pak Fatur untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, makasih waktunya Pak Dedi. Ya, Pak Fatur. Assalamualaikum semuanya, Pak Dedi, Pak Imam, luar biasa. Presentasinya semangat terus. Ya, Pak Sandi, Pak Asep, Pak Tantan juga ada ya. Alhamdulillah ya. Semoga sehat semua. Ya, baik bagi teman-teman yang baru bergabung di Zoom meeting ini, gitu ya. Salam kenal dulu dari saya, Fatur Rahman di Depok ya. Saya di Depok. Jadi kalau ada yang dekat-dekat Depok, bolehlah sini ya, main-main kita sharing-sharing. Ya, baik. Pengalaman saya jalankan eco racing itu yang simpel-simpel aja lah. Ya orang ada yang gampang gitu, tapi biasanya orang suka tuh cari yang susah-susah. Nah, jadi yang gampang aja nggak dijalankan gitu, cari yang susah. Makanya ya belum hasil-hasil gitu kan. Nah, yang gampang tadi sudah dikasih tahu kan sama Pak Imam ya, yaitu pakai, terus kemudian ceritakan ke orang, terus ajak 2 orang, udah itu aja. Jadi setiap hari itu pakai aja produknya. Jangan kita pikir mau jualan nanti jadi sales kita, ya kan? Ya tapi kalau pas kita cerita ke orang ada yang mau beli ya boleh juga gitu kan, silakan aja, nggak apa-apa, jangan dilarang. Nah, tapi bukan tujuan utama kita mau jadi sales, kita mau jadi pengusaha di sini ya kan? Nah, jadi setiap hari kita pakai produknya, Apps Pro-nya, terus kemudian BMX-nya, Eco Racing udah pasti gitu kan, buat kendaraan kita. Nah, eco farming-nya kalau emang ada, kita tanamannya juga, apa lagi ya gitu, pakai semua. Olinya dipakai gitu ya kan. Nah, sehingga kita bisa merasakan bagaimana manfaatnya dari produk ini. Nah, tapi orang banyak berpikir wah ini buat jual. Jadi dia nggak pakai sendiri. Gitu. Tapi jualan juga enggak gitu ini repot gitu. Pakai dulu. Jadi kita beli produk awal itu buat pakai. Sama sekalian buat contoh. Nah, contoh barang ini loh barangnya gitu. Jadi orang lebih percaya kan. Nah, jadi itu pakai. Nah, yang kedua baru saya tuh cerita. Cerita ini jangan sekali-kali aja. Itu tanpa berhenti kita terus aja cerita. Ya kan banyak orang kita ketemu setiap hari, nggak usah cari-cari orang. Ya kan, seketemunya aja gitu. Tapi kalau yang sudah kenal, ya lebih bagus kita atur waktu khusus, bicarakan gitu kan, ceritakan. Nah, cerita. Ditarget kalau perlu, cerita ke berapa orang satu hari. Nah, cerita pun tidak perlu susah-susah gitu kan, harus ketemu orangnya langsung juga enggak. Sekarang cerita pakai WA juga bisa, pakai sosmed juga bisa gitu kan. Ke grup juga bisa, japri juga bisa. Jadi banyak sekali gitu peluang untuk kita cerita. Nah, tapi biasanya orang minder, malu, ya bagaimana suksesnya gitu kan. Kita punya produk bagus, tapi nggak pernah ceritakan ke orang, ya nggak ada yang tahu. Akhirnya bagaimana orang mau beli atau orang mau join gitu.
ya kan? Tapi kalau kita cerita setiap hari, cerita itu pasti ada yang nyantel. Ya, saya 2 hari ini tiap hari closing, gitu kan. Nah, kenapa? Cerita tadi. Itu orang yang saya tidak kenal gitu. Nah, bisa cerita terus. Ya kan, cerita manfaat produk yang kita rasakan, cerita peluang bisnisnya, cuman cerita aja. Nah, baru yang ketiga, kita ajak dari sekian orang yang kita cerita, pasti adalah yang punya hutang, ya kan? Nah, saya kalau tanya-tanya itu setiap orang yang saya prospek itu 80% itu hutang. Pasti ada hutangnya. Nah, pasti orang-orang yang berhutang gitu kan pasti dia pengen hutangnya lunas, gitu kan? Nah, selama ini udah kerja keras buat cicil hutang, nggak lunas-lunas, bahkan malah nunggak. Ada yang barang apa ditarik sama leasing barangnya. Nah, itu kita bisa bantu ya, dengan program ini, dengan proyek 1,67 miliar tadi itu, ya kan? Nah, masa nggak mau dibantu? Ya, udah gitu, mungkin utangnya udah lunas, tapi kan dia pengen ganti mobil, pengen ganti rumah, pengen renovasi, atau lain-lain. Pasti ada kebutuhan. Yang namanya orang itu, ya, apalagi kondisi kayak gini hari ini, kata Pak Imam tadi kan, semua orang itu kesulitan. Nah, kita datang bawa solusinya gitu, ya kan, mau bantu mereka selesaikan kesulitannya. Nah, kan pas banget itu, ya kan? Nah, langsung kita ajak. Dan kita ajak juga nggak perlu banyak. 2 aja, ya nggak suruh ngajak 20 orang, ya, 200 orang, enggak. 2 aja kita pikirin, ya kan? Masa nggak bisa ngajak 2 gitu. Ya kan? Depan rumah 1, belakang rumah 1, atau samping kiri 1, samping kanan 1. 2 udah dapat 2 udah. Tinggal kita bantu yang 2 itu juga masing-masing dapat 2. Nah, gitu. Nah, tapi kita belum pintar cerita karena baru misalnya gitu kan, udah ajak ke seminar kayak gini, ya kan? Nah, online. Ya, kirim video-videonya, presentasi. Banyak sekarang, banyak alat-alat bantu yang kita bisa gunakan, gitu kan. Nah, ini pasti gampang lah ya, dapat 2 ya. Untuk dapat 1,67 miliar, cuma ngajak 2, waduh, itu pun tak mau ya, yang kayak gimana lagi gitu ya, yang dicari gitu. Ayo gitu. Nah, udah gitu 2 itu juga masing-masing dapat 2. Terus maka jadilah tim kita. Nah, buat percepatannya jangan sebulan 2, itu kerja males. Itu kan dipercepat gitu. Ya, saya 2 hari ini 2 udah gitu. Ini kita bikin seminggu lah. Ya, seminggu 2 gitu. Ya, yang berikutnya minggu berikutnya yang 2 itu udah masing-masing punya 2 lagi. Duplikasinya dipercepat aja deh. Seminggu gitu lah. Ini kalau tadi 13 bulan tembus 1,67 M-nya, jadi 13 minggu tembus. Asik kan? Amin ya rabbal alamin. Nah, itu. Jadi biar lebih cepat. Nah, kalau nanti 13 minggu nggak tembus, ya ujung-ujungnya ke 13 bulan juga ya nggak apa-apa. Daripada 13 tahun nggak tembus-tembus kan karena nggak kerja-kerja kan susah. Gitu. Jadi saya rasa sharingnya itu aja Pak Dedi ya, dari saya gitu, yang saya alamin kayak gitu. Banyak orang itu nggak mau gitu loh, udah masuk gitu kan, tapi nggak jalan-jalankan produknya, nggak dipakai, nggak pernah ceritakan ke orang, nggak pernah ngajak juga gitu. Nah, ya nggak jadilah. Nah, jadi bagi yang belum gabung, jangan tunda-tunda lagi ya, gampang gitu loh. Nggak ada yang susah kan, TCA. Pakai cerita aja. Udah itu aja gitu. Nah, terus sambil kita terus belajar, ada seminar kayak gini gitu kan, online hadir. Ya, nah, ajak mitra-mitra kita hadir, kan nggak harus keluar rumah ini gitu kan. Belajar dari video-video banyak leader-leader kita, Pak Randu segala macam kan. Nah, leader-leader hebat-hebat, tinggal ambil aja ilmunya. Gitu ya, gratis kok di sini, enak banget. Di grup juga kita ada Pak Sandi yang ya pokoknya ada yang nggak ngerti tanya, ya jangan malu-malu, jangan merasa sudah bisa dan lain sebagainya. Tanya, semua orang di sini siap bantu kita.
Ya, saya rasa gitu aja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sukses buat semuanya. Sinergi, gaul berkah, Berkah Nuribah. Ya, terima kasih Assalamualaikum Bapak warahmatullahi Fatur ya wabarakatuh. atas sharingnya pada malam hari ini. Ya, sangat luar biasa dari Bapak Fatur. Mungkin ada 7 menitan ya Bapak Fatur sharingkan tentang prestasi yang sangat fantastik lah saat ini umroh ya. Dan insya Allah dalam waktu dekat Mokes 150 juta ya. Mudah-mudahan diberi kemudahan ya Pak Fatur ya. Amin ya Allah, amin. Makasih. Ya, Tinggal ya Pak dikit Watim lagi. udah ada Pak Watim. Cek Pak Watim. Oh, kita langsung beralih ke Pak Rahman ya. Dan beliau sudah ada di ruang Zoom meeting ini. Cek Pak Rahman. Assalamualaikum. Cek. Waalaikumsalam ya. Ya Pak Rahman, apa kabar? Alhamdulillah, Iya. sehat. Alhamdulillah, Bang Deddy. Lama nggak kelihatan nih ya. Ya, Bang Deddy. Ya Pak Rahman sebagai peraih motorcast, boleh dong sharingkan 5 menit ke kita cara Siap. mendapatkannya Pak Rahman. Ya, waktu dan tempat kami persilakan Pak Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat semua. Amin. Ya, saya mau sedikit sharing tentang bagaimana cara menjalankan bisnis. Jadi intinya sebetulnya bisnis Pak Rahman, ini boleh request suaranya boleh dikencengin sedikit power. sudah oke? Ya, jelas. Cuman kurang kuat aja suaranya. Oke, siap. Ya. Siap. Oke, Pak Deddy ya. Jadi cara menjalankan bisnis PTBS ini sebetulnya mudah. Intinya jalan aja terus. Nah, karena di sini tidak ada target waktu. Jadi cepat atau lambat kita tetap dapat kok. Intinya running terus, jalan terus, jalan terus, jalan terus. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan kita pasti capai kok rewardnya. Dan enak di sini reward yang diberikan oleh PTBS itu secara cash, bukan berbentuk DP. Lalu sisanya kita cicil, tidak. Di bisnis PTBS ini diberikan reward secara cash sesuai dengan motonya, yaitu Go Berkah No Riba, membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Halo, Bang Deddy? Ya, ya Pak. Ya. Sudah jelas, Bang Deddy? Jelas, Pak Rahman. Yes. Nah, jadi intinya kita jalan aja. Betul yang tadi disampaikan oleh Pak Fatur. Dengan cukup kita mengajak 2 teman atau dengan 2 mitra, itu sudah berjalan. Yang penting kita duplikasi. Nah, duplikasi itu adalah tugas leader. Tugas yang sudah mendapatkan 2 mitra itu. Nah, tinggal dipantau saja. Ketika ada kesulitan, tanya. Lalu kita bisa uraikan. Terus kita juga bisa diskusi di sini atau di grup-grup yang sudah disediakan oleh para leader. Itu aja sih. Mungkin begitu Bang Deddy. Dari saya Bang Deddy. Iya Pak Rahman, terima kasih banyak ya sharingnya ya. Terus melakukan ya intinya Pak Rahman ya. Betul Bang Deddy. Ya. Intinya terus melakukan. Kalau Ya. ada halangan, rintangan, semua usaha pun pasti ada halangan dan rintangan. Intinya kita tetap berfokus untuk terus melakukan aja. Terus Ya. melakukan. Oke Bang Deddy. Siap Pak Rahman. Terima kasih banyak atas sharingnya ya. Mudah-mudahan Sama-sama. Allah permudah untuk ke Mokesnya. Amin. Semua teman-teman di sini untuk dipermudah ke Mokesnya. Amin. Ya. Sebelum kita lanjut ke Pak Irjan ya teman-teman semuanya, kita open pertanyaan ya. Nah, di sesi kali ini saya membuka pertanyaannya 3 orang saja, ataupun 3 pertanyaan. Boleh mulai dari sekarang di chat di kolom komentar sebelum kita lanjut ke leader kita yang sangat luar biasa, Bapak Izgal, salah satu peraih Mokes dan beberapa motorcast ya.
Kita tunggu 5 menit, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut langsung ke Pak Ijal, teman-teman semuanya. Boleh saya tanya? Ya, boleh Pak Bambang. Ya, terima kasih. Selamat malam, Malam kembali. Bapak-bapak leader semuanya. Di sini saya orang baru untuk mengikuti Zoom ini. Saya juga masih baru di dalam menjalankan eco racing. Nah, saya itu ada kendala yang ingin saya tanyakan. Orang itu seorang pengusaha. Saya tawarkan tentang bisnis eco racing ini. Nah, lalu beliau itu mau mengambil luxury. Maaf, yang 31. Oh, priority, Pak. Priority, betul, priority. Ya. Nah, begitu dihitung produknya itu terlalu banyak, beliau bilang, ini berarti saya suruh jualan. Saya nggak bisa untuk menjual seperti itu. Apa solusinya? Seperti itu, Pak. Terima kasih, selamat malam. Ya, baik Pak Bambang, terima kasih atas pertanyaannya ya. Cek, Pak Ijal. Ya, atau Pak Asep sudah di ruang Zoom meeting? Halo, ya Kang Deddy. Ya, boleh Pak Ijal dibantu jawab ya pertanyaan dari Pak Bambang. Oh iya, gimana kan di pertanyaan Pak Bambang seperti apa? Sorry. Ya, pertanyaannya ada yang mengambil priority ini. Nah, si calon mitra Pak Bambang ini mindset-nya, oh saya disuruh jualan nih kalau produknya banyak. Betul ya Pak Bambang ya? Betul, jadi dia seorang pengusaha. Jadi kalau saya jual nggak mungkin gitu, saya jual kayak begitu. Gitu. Nah, solusinya apa? Nah, itu Pak Rijal pertanyaannya. Ya, makasih Pak Rijal. Oke, Kang Deddy. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya tolong jawab ya. Saya bantu jawab Kang Deddy ya. Boleh Pak Rijal. Iya. Tapi jelas ya suaranya. Jelas Pak Rijal. Iya. Pak Bambang, pertama Pak Bambang, ini orang apakah sudah ambil priority atau akan ambil? Baru mau ambil. Jadi waktu saya prospek, itu saya tawarkan ada 1, 3, 7, 15, dan 31. Nah, kalau 1 dapat motornya 1, dapat mobil 150 juta 1, dapat Pajero 500 juta 1, dan rumah 1 miliar 1. Nah, beliau tuh langsung ngangkat ini. Ya udah, saya ngambil 31 biar dapatnya banyak. Nah, setelah beliau menghitung-hitung, produknya itu banyak sekali. Saya gimana jualnya? Saya nggak bisa jual. Solusinya gimana? Oke. Kalau ini sudah ada solusinya, nah beliau nanti langsung join. Subhanallah ya, Masya Allah. Jadi gini, pertama dalam bisnis ini kita harus memahamkan bahwa bisnis ini kita dapat keuntungan dari jumlah omset ya, dari omset. Jadi banyak menjual, banyak terjual, otomatis banyak dapat hasil. Banyak jualan, banyak untungnya kan gitu ya. Nah, untuk bisnis ini pertama kita harus memahami si mitra kita. Mitra kita itu siapa? Apakah dia seorang pedagang, apakah dia seorang petani, ataupun mungkin dia seorang pekerja gitu kan. Kalau memang dia adalah seorang pedagang, mungkin kita mungkin bisa alihkan, oh ya Pak, kita harus menjual gitu kan. Karena kenapa? Untuk mendapatkan bisnis atau reward dari sini atau hasil dari sini, itu tidak sekedar dengan kita merekrut. Karena hasil yang kita dapatkan tetap seberapa banyak omset yang kita hasilkan. Jadi merekrut itu salah satu metode supaya kita lebih cepat mendapatkan reward ya. Contohnya ini ada batu besar di tengah jalan ya.
Di tengah jalan kita mau nggak mau harus lewat situ. Misalnya kita arah ke satu tujuan. Di tujuan itu di tengah jalan kita ada batu besar yang menghalangi jalan kita. Kalau kita sendiri yang akan mengangkatnya, tentu nggak akan kita angkat sekaligus, pasti kita pecah. Kalau kita ibaratnya bareng-bareng, katakanlah ada 10 atau 50 orang, mungkin sekali angkat. Nah, ibaratnya bisnis kita ini adalah kalau kita berjalan sendiri, kalau kita jualan sendiri, berarti sulit dan lama untuk mendapatkan reward tersebut. Gitu. Kalau kita bareng-bareng itu akan lebih cepat. Nah, kita harus paham itu dulu. Ya, bisa nggak lebih cepat Pak kita mendapatkan reward? Boleh. Yang pertama kita adalah seorang petani yang memiliki perkebunan sawit 500 hektar contoh. Ya, dengan priority aja berarti itu aja belum cukup untuk apa namanya? Untuk pemupukan dari pertanian kita. Nah, atau kita bisa jual ke perusahaan secara konvensional itu juga bisa. Nah, intinya kepada teman-teman supaya member kita atau member kita ini tidak kecewa, fahamkan dulu pertama adalah dengan kita bercerita satu hak usaha dapat satu reward, 3 hak usaha atau regular dapat 3 reward, 7 usaha atau bisnis dapat 7 kali reward, 15 dan 31 hak usaha dapat 31 kali. Kita fahamkan dulu bahwa itu adalah hak usaha yang kita beli. Sehingga barang yang kita dapatkan 372 ini pertama adalah untuk membantu tim kita yang tadi harus menunggu produk untuk jalan tidak mesti menunggu karena kita bantu nih, kita talangin dulu dengan produk kita sebelum perusahaan kirim lagi produknya dia. Jadi percepatan. Kedua, produk ini bisa dijual kembali, fahamkan ke dia Pak Bambang. Produk ini akan dijual karena tidak semua orang yang kita rekrut, orang yang kita prospek itu langsung bergabung. Mungkin dia coba dulu. Boleh dijual kalau untuk motor itu per blister atau kita juga bisa per 10-50 ribu per 10 tablet. Nah, kalau yang lain-lain pun di saya stokis. Saya juga stokis kebetulan Pak Bambang ya. Ketika stokis itu awal, emang dia akan merasa agak bingung Pak Bambang. Kenapa dia bingung? Kok banyak banget barangnya gitu kan? Tapi setelah berjalan bisnis Pak Bambang, setelah berjalan, tim udah banyak gitu kan, ternyata barang itu nggak cukup Pak Bambang. Sekarang saya adalah priority. Istri saya eksekutif Pak Bambang. Adik-adik saya masuk juga itu adalah basic apa gitu kan. Dan barang rata-rata saya itu pun nggak cukup Pak Bambang. Bahkan ada beberapa stokis di bawah saya yang dia belum begitu banyak, dia belum begitu dia belum begitu bisa menjual, masih belajar, itu ada yang nitip barang juga ke saya, yaitu dia stokis. Tapi berjalan waktu, alhamdulillah Pak Bambang, dia itu juga hampir dapat reward. Intinya gini, bahwa dengan bisnis ini, Pak Bambang tekan bisnis ini, 62 juta itu kita dapat 372 barang, itu sebenarnya tidak banyak, cuman 1 instalasi. Ya. Dan itu pun Pak Bambang lihat dia banyak jual apa. Kalau dia adalah jualannya adalah banyak untuk untuk herbal, ya Pak Bambang atur aja di mana barang itu yang katakanlah akan expired, ya itu nggak lama terletak gitu. Nah, dan ingat Pak Bambang, bilangin ke dia, barangnya kita ini juga bisa nanti kita bisa komunikasi dengan kebetulan Pak Asep kan distributor. Beliau juga bantu untuk penukaran ke pusat. Gitu Pak. Nah, jadi tidak ada rugi jatuhnya. Bergabung 62 juta, udah dapat barang senilai 93 juta. Ya, jadi Pak Bambang, selama ini mitra-mitra saya yang stokis, saya kalau nggak salah yang stokis ada lebih dari 10 orang. Dan itu rata-rata mereka nggak begitu ini kok dengan produk. Insya Allah mereka semua produk itu mungkin hampir terjual. Nah, masalah lambat atau cepatnya tergantung dari mereka, gitu Pak Bambang. Intinya fahamkan bahwa bisnis ini adalah bisnis penjualan. Metode
kita untuk menjual lebih cepat, untuk mendapatkan reward lebih cepat, untuk mendapatkan poin lebih cepat, tentu lebih baik dengan keroyokan, dengan merekrut orang gitu. Nah, itu yang paling ditekankan Pak Bambang, sehingga apa? Mereka tidak kecewa setelah menjadi priority gitu. Gitu Pak Bambang. Oke Pak Bambang ya, mungkin Terima ada nanti kasih. leader lain, Pak Ya, Sandi mungkin- dan yang lain akan mungkin membantu ini Pak menjawabnya Irsal. lebih banyak. Saya harus minta dukungan Mas Imam kali ini supaya bisa closing ini. Oh iya, insya Allah. Ayo. Iya, Kebetulan boleh, saya kan boleh Pak pengundangnya Bambang. Mas Imam ini. Oh iya, ya mantap. Langsung aja ke Mas Imam. Pasti Mas Iya. Imam udah banyak ini kok, banyak Iya. namanya strateginya untuk closing seperti itu. Ya. Mas Imam, tolong dibantu ya. Cek Pak Imam. Siap. 86. Ya boleh dikondisiin deh, bantu Pak Bambang, Pak Imam ya. Siap, Kang Deddy. Ya, terima kasih Pak Irjal atas pertanyaannya. Saya rasa itu pertanyaan jawaban yang cukup jelas untuk memberikan penjelasan ke Pak calon mitra Pak Bambang ya. Terima kasih banyak Pak Irjal ya atas waktunya. Dan ini ada pertanyaan lagi teman-teman semuanya dari Ibu Lina Herliani. Ya, Assalamualaikum, izin bertanya, untuk pengembangan usaha itu hanya cukup mencari 2 downline saja. Bagaimana kiat menduplikasi 2 orang berikut? Nah, ini boleh dijawab oleh Pak Imam ya? Cek Pak Imam. Pak Imam. Ya, halo Kang Deddy. Ya, pertanyaannya bagaimana Pak Imam caranya nih agar duplikasi 2 downline ini berjalan secara sempurna, Pak Imam? Oke, siap. Ya, kasih Pak Imam. Pertanyaan dari Ibu. Lina Herliani. Oh iya. Pada prinsipnya untuk pengembangan memang secara teoritis duplikasi ajak 2 bantu 2. Jadi setelah Ibu join, itu memang langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari 2 orang yang betul-betul 2 orang itu yang Ibu sponsori gitu. Nah, setelah mendapatkan 2 orang tadi itu, jadi tugas Ibu adalah bukan sibuk mencari yang baru lagi, tetap memberikan prioritas waktu kepada 2 orang tadi itu, supaya masing-masing dari 2 orang yang Ibu ajak itu mengenalkan temannya 2 seperti itu. Nah, caranya adalah dengan cara Ibu sering membuat, istilahnya itu kalau misalkan orangnya agak gaptek di teknologi ya, home sharing, seperti itu bisa kumpul acara home sharing. Pokoknya sering-sering komunikasi, dan langkah yang pertama itu adalah untuk 2 orang ini jangan sampai misalkan mencari 2 itu jangan sampai lebih dari 1 bulan. Itu yang kami lakukan seperti itu. Karena kalau orang setelah join, waktu 1 bulan itu adalah waktu ibaratnya panas-panasnya, ibarat mobil itu lagi kenceng-kencengnya. Nah, dalam waktu maksimal 1 bulan itu, masing-masing orang itu yang Ibu kenalkan itu harus dapat 2 orang tadi itu. Karena kalau biasanya nih, kalau lebih dari 1 bulan kemudian tidak dapat, yang terjadi adalah lemes seperti itu. Ya, intinya kuncinya adalah semangat yang kita tularkan itu dari diri kita. Jadi kita memberikan bukti dulu bahwa kita bisa mengajak 2 orang dan betul-betul nanti membantu orang itu menduplikasi dengan baik, bagaimana dari 2 orang itu masing-masing menciptakan 2 orang. Langkah yang efektif mungkin kalau Ibu tergabung di grup ini kan seminar ada, kemudian sekarang apalagi yang offline juga mulai sudah berjalan. Saya tadi juga sudah melakukan seminar juga di daerah Ciledug mana udah mulai jalan. Intinya adalah bagaimana setelah Ibu mendapatkan 2 orang, secepatnya dari 2 orang itu bisa menduplikasi mendapatkan 2. Batas waktu tenggangnya maksimal adalah dalam waktu 1 bulan. Itu paling lama. Karena kalau
mitra-mitra yang lain biasanya kalau sudah lebih dari 1 bulan, 2 bulan, rata-rata mereka kadang semangatnya down gitu. Udah lama saya belum dapat itu seperti itu. Begitu Ibu ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Irjal dan Pak Asep. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Imam ya atas jawabannya, mungkin cukup sangat jelas jawaban dari Pak Imam. Dan untuk Ibu. Terima kasih Pak Imam penjelasannya. Kebetulan Ya. saya juga sudah ada 2 downline dalam waktu sebulan ini, tapi belum sebulan, mereka baru join mungkin baru seminggu belakang. Jadi harus dalam waktu sebulan harus digenjot gitu istilahnya Pak ya. Iya, harus pokoknya masa-masa ya, Pak Imam. lagi semangat-semangatnya itu harus betul-betul Ibu dampingin secara maksimal, Bu. Karena kalau waktunya udah lebih dari 1 bulan, 2 bulan, biasanya kalau belum mendapatkan orang lagi itu mentalnya agak turun seperti itu. Oh iya. Ya, beda lagi kalau orang yang niatnya udah kuat kan gitu. Iya betul. Sementara yang mitra yang pertama tuh dia lagi lagi senang menawarkan memberikan info ya. Jadi produknya Pak. Mas Budi bisa Makasih dibantu Mas banyak Budi Pak ya. Imam. Makasih banyak Pak Imam. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lina ya atas pertanyaannya. Dan ini ada pertanyaan dari Pak Sutrisno. Di-unmute ya Bu. Baik Pak, makasih. Ya. Jadi ada pertanyaan dari Pak Sutrisno ya. Bagaimana cara untuk memberikan percaya diri calon mitra yang masih bimbang? Apakah nantinya bisa menjalankannya karena dia seorang yang pendiam dan nggak terlalu banyak. Nah ini pertanyaan dari Pak Sutrisno. Ya boleh saya jawab ya Pak Sutrisno ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan untuk membangkitkan calon mitra seperti ini, mindset-nya itu diubah. Kita nggak pandai ngomong pun di sini, pemalu pun bisa sukses di sini. Seperti contohnya Pak Asep, ya mungkin orangnya pemalu Pak Asep nih. Tapi ada salah satu alternatif lain yang dia ambil untuk menjalankan PTBS ini, yaitu melakukan secara online, ya lewat Zoom meeting seperti ini, untuk cara mengundangnya, untuk promosinya bisa lewat Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, Pak Sutrisno. Jadi mindset-nya itu diubah. Boleh nanti setelah acara ini nanti mungkin jelas ya Pak Sutrisno jawabannya ya. Nanti bisa di tap nomor saya Bu ya, nanti kita masukkan ke grup supaya lebih terbuka lagi ya. Iya siap. Ya, siap. Ya. Nanti dilanjut Bu melalui ini ya di akhir acara. Di nomor saya di sharing. Yang lain Mas Budi silakan. Ya. Oke Pak Joko yang berbaju merah siap ya Pak, dilanjut. Ini resen Ya udah 3 pertanyaannya, mungkin cukup untuk pertanyaannya, karena memang kita opennya 3 pertanyaan. Di-unmute dulu Pak. Oh ya, ini ada yang belum di-unmute ya? Speakernya di-unmute dulu, dipencet Pak. Ya, silakan Pak Joko. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mitra dari Surabaya. Ya, pertama gabung saya bulan November masih ada cuma eco farming Pak. Ya. Jadi sementara yang saya rekomendasi kepada petani cuma eco farming. Gitu. Ya. Betul. Ya, itu apa dompet itu kan sudah banyak variatif apa? Banyak dari band. Jadi saya mengikuti dari bawah pertama untuk para petani. Katanya masih banyak dulu Pak masalah apa? Ya. Ya, Pak Joko. Ya. Dokter F, izin saya jawab dulu Pak Dokter. Ya. Jadi memang eco farming ini boleh ya, itu kayaknya di Zoom yang lain ya, boleh di terlebih dahulu ya. Punya Pak Kang Dedi boleh di-unmute dulu semua. Ya. Di-admit dulu semua itu bagian itu dari PTBS itu. Pak Imam boleh di-unmute Pak Imam semuanya al-unmute ya. Ya.
Caranya tidak jernih ya. Kirain itu tadi dari ruang Zoom meeting ini yang bertanya. Ya, terima kasih teman-teman semuanya masih setia hadir di ruang Zoom meeting ini. Dan tadi udah kita buka 3 pertanyaan dan alhamdulillah sudah ada beberapa teman kita yang bertanya dan mungkin jawabannya sudah cukup jelas. Dan sesi berikutnya testimoni dari Bapak Irjal, salah satu spray, 1 unit mokes dan beberapa motor. Dan alhamdulillah beliau nanti akan sharingkan tentang bagaimana sih cara tepatnya menjalankan bisnis jaringan, karena memang beliau sudah puluhan tahun mungkin di bisnis yang jaringan seperti ini teman-teman semuanya. Nanti kita bisa belajar oleh beliau. Ya, untuk waktu dan tempatnya kami persilakan Pak Imam. Pak Irjal, sorry. Oke, Kang Deddy, terima kasih Kang Ya, Deddy. Pak Irjal. Nah, ini Pak Irjal yang mungkin mukanya adem ya, dipandang kelihatan tampan. Beliau, Pak Deddy, terlalu berlebihan ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama sekali marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa mengikuti Zoom meeting ini ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin. Salat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, selamat malam ya teman-teman ya. Saya panggil teman-teman aja ya. Teman-teman tadi Kang Deddy minta saya untuk sharing gitu kan, sedikit sharing mengenai bagaimana menjalankan sistem jaringan. Ya, di sistem jaringan tentunya namanya kita jaringan, menjaring orang, membina orang. Ya, dan semua mitra kita itu tentu tidak akan sama. Ada yang mitra kita itu adalah orang yang katakanlah teman-teman 10% dari orang-orang biasa. Ya, bisa dikatakan orang yang tanpa teman-teman ajarin, yang tanpa kita bawa ke Zoom meeting atau ke training, dia datang sendiri tanpa kita harus ngajak dia capek-capek gitu kan. Nah, tapi dia datang sendiri. Itu mah orang-orang yang 10% dari yang biasanya ya. Dan orang ini adalah seorang yang pejuang ya, seorang leader gitu kan. Nah, kalau saya gini teman-teman ya, kita boleh pertama rekrut semua orang boleh. Tetapi teman-teman yang paling penting kita lihat dulu latar belakang orang tersebut ya. Dia kira-kira kita mau bantu di segi seperti apa. Ada sih beberapa dari mitra kita yang orangnya kelihatan biasa-biasa aja, tetapi ternyata di belakangnya dia adalah seorang yang begitu bagus di segi pangsa pasar gitu kan. Jadi tidak sama semua, itu yang pertama teman-teman. Yang kedua adalah seriuskan untuk menjalankan bisnis ini ya. Seriuskan dengan seperti apa? Pertama, mungkin di antara kita di sini ada yang part-time menjalankan bisnis, tidak masalah. Yang penting serius, ya. Bagi teman-teman yang part-time, silahkan untuk lemburnya yaitu lakukan di Eco Racing atau PTBS. Kenapa? Karena kesuksesan kita tentu tergantung kepada keseriusan dan kefokusan kita. Nah, kan banyak di antara kita nih, wah Bapak itu sudah hebat, sudah dapat reward gitu kan, sudah ini, oh saya belum, padahal saya hampir sama loh bergabung dengan dia. Nah, tetapi teman-teman lupa bahwa Bapak itu sudah berjibaku, Bapak itu sudah melakukan dengan full gitu kan, full heart ya, dan kerja kerasnya juga, kerja keras dan kerja cerdasnya juga berjalan. Sementara kita gitu kan, sementara teman-teman yang belum dapat, teman-teman cuman melakukan dengan sebisanya atau tidak full gitu kan. Contoh banyak di antara mitra-mitra tuh yang part-time, dia cuman bergabung emang sudah agak lama tapi tidak menjalankannya. Dia mengharapkannya itu leader bantu saya dalam mengisi member di bawah saya kan.
nitip, namanya nitip downline gitu kan. Nah, teman-teman, kalau menurut saya jangan pernah berharap seperti itu. Kalau toh leader kita nitip di bawah kita upline, dia bikin strategi, syukuri aja bahwa kita dikasih hadiah gitu kan. Yang penting apa? Jalanin ini sesuai dengan sistem, sesuai dengan rencana kita. Bikin goal setting, bikin rencana bahwa saya dalam 3 bulan ke depan atau dalam 4 bulan ke depan mesti mendapatkan umroh atau mobil gitu kan. Itu harus kita buat. Sehingga apa? Sehingga kerja kita juga tertata. Contoh teman-teman nih, kita harus mengumpulkan dalam 3 bulan ini adalah 100 poin. Kalau dilihat pangsa pasar kita adalah pangsa pasar yang closingnya hanya basic contohnya. Berarti teman-teman kita harus closing berapa? Harus closing 100 pasang, 200 orang. Kalau dalam 3 bulan kita harus mengumpulkan 100 pasang, kita bisa hitung saja. 3 bulan itu, anggaplah 3 bulan 10 hari, 100 hari. Berarti kita harus closing 1 hari 2 orang. Ini misal nih, 1 hari 2 orang gitu kan. Karena itu ada 100 hari. Nah, untuk dilihat dari pangsa pasar kita, kira-kira berapa orang ya perbandingan kita prospek baru closing. Kalau 10 orang baru closing 1, berarti kita harus prospek 20 orang loh. Ya, 20 orang closing 2. Nah, kelihatan di pangsa pasar. Berbeda, oh saya dalam 3 bulan mesti dapat mobil loh. Kenapa? Karena saya closing 1 orang stokis. Seperti tadi Pak Bambang bilang gitu kan. Saya mau closing namanya priority gitu kan, stokis gitu kan. Priority 31 poin. Ya, beliau dapat 4 aja stokis atau priority, beliau sudah 100 poin, 120 poin. Gitu teman-teman. Nah, kita bisa mengukur dari situ. Kalau kita bisa membuat goal setting kita, minimal teman-teman yang membuat goal setting adalah 50-70% tercapai. Dan itu saya katakan sukses. Itu yang kedua. Yang ketiga teman-teman ya, lakukan secara konsisten ya. Jadi kita di sini harus melakukan secara konsisten. Contoh, ini saya masih ke yang part time karena di antara kita kan banyak yang bangsawan ya. Mohon maaf ya, bangsa karyawan maksudnya ya. Nah, yang waktunya itu adalah part time. Nah, yang paling mesti difahamin bagi karyawan adalah kalau teman-teman karyawan pengen mendapatkan kebebasan dari keuangan atau financial freedom dan kebebasan dari waktu. Yang kebebasan waktu maksudnya itu bebas dari waktu. Intinya pagi tidak absen, sore tidak absen gitu kan. Tentu teman-teman karyawan harus menjalani atau menjadi seorang entrepreneur atau masuknya adalah ke business owner. Adanya salah satunya di PT BES ya. Nah, dan teman-teman karyawan harus memahami kalau pengen mendapatkan financial freedom dengan time freedom, saya harus menjalani ini dengan serius loh. Kenapa? Karena yang saya lihat dari kerjaan saya sekarang sulit loh untuk mendapatkan seperti itu. Jangankan yang itu, mobil aja teman-teman yang part time boleh diukur. Mobil saja bisa nggak beli dalam 1 tahun ke depan dengan kita jadi seorang karyawan? Nah, coba itu bisa dihitung. Kalau tidak bisa, berarti patut kita memperjuangkan bisnis ini, PT BES. Kenapa? Karena PT BES menjanjikan dengan 300 pasang aja sudah dapat mobil 150 juta cash. Dan di antara teman-teman yang sudah melakukannya, seperti tadi Pak Imam ceritakan, udah lebih 4.000 orang mendapatkan. Di antaranya Pak Imam, saya, dan nanti ada leader kita yang luar biasa, Pak Sandi, Pak Asep, itu udah sampai yang dapat 1 miliar loh. Insya Allah Pak Sandi dikit lagi 1 miliar gitu kan. Dan kita juga akan menuju hal yang seperti itu, teman-teman ya. Nah, itu di antaranya teman-teman. Sebenarnya banyak ya, tapi nggak mungkin saya borong ya. Nah, ini di antaranya saja gitu. Nah, saya berharap buat teman-teman maksimalkanlah bisnis, seriuskanlah ya, dan fokuskanlah. Setelah itu perbanyak doa, ikutlah SLC, Spiritual Leadership Camp, dan perbanyak dengan sedekah. Insya Allah Allah permudah dan kita semua akan mendapatkan reward dari PT BES. PT BES tidak ada punishment, PT BES tidak ada deadline teman-teman ya. PT BES cuman ngasih ini loh target, capai. Silahkan mau capek
lebih cepat, lebih bagus. Mau capek lama ya salah sendiri kan gitu ya. Nah, jadi menurut saya kalau emang lebih cepat, bisa lebih cepat, ya kenapa tidak? Nah, saya berharap nih buat kita semua, coba kita fahamin dan jalani dengan serius. Insya Allah teman-teman ya, saya sedikit lagi mudah-mudahan Allah permudah untuk mendapatkan Pajero spotnya, dan mudah-mudahan dengan teman-teman aminkan Allah percepat lagi. Oke ya, mungkin dari saya cukup sekian dulu. Kalau panjang nanti Pak Sandi, Pak Asepnya nggak jadi cerita gitu kan. Sementara kita butuh masukan dan input dari beliau gitu kan. Oke teman-teman ya, Kang Dedi ya, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Irjal atas sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua sebagai peserta Zoom meeting pada malam hari ini. Semoga Allah berikan kemudahan Pak Irjal. Amin, Kang Dedi. Ya, cek. Pak Asep udah hadir. Ya, Pak Dedi. Ya, baik Pak Asep, boleh dong sharing-sharing di sesi terakhir mungkin ya. Kita sharing-sharing dengan orang yang sangat luar biasa, leader kita semua, Bapak Asep Saifullah, salah satu perwakilan peraih luxury dari PTBS ini, dan mungkin nantinya akan kita diberikan ilmu sebagai bahan untuk kita perang di lapangan teman-teman semuanya. Baik Pak Asep, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, pertama-tama mungkin marilah kita panjatkan puji dan syukur ke Jatillahi Robbi ya. Di mana pada malam ini masih diberi kesempatan serta dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita hadirkan ke junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pertama-tama yang saya hormati mungkin top leader kita semua Bapak Sandi, yang saya hormati mungkin peraih Mokes ya, Pak Irjal, mungkin Pak Roni, Bu Nopi, nggak tahu ada di ruangan Zoom-nya atau enggak, Pak Imam, dan yang saya hormati juga para peraih motor cash ya, Pak Rahman, Pak Watim, dan Pak Fatur Rahman, serta yang lainnya. Sebelumnya tadi saya mohon maaf ya Pak Dedi, sebenarnya tadi saya mendengar dipanggil pas Pak Bang bertanya ya. Oh iya. Pas ada tamu itu. Oh iya. Kebetulan ya saya juga baru datang tadi karena ngeburu Zoom ini. Tahu-tahu pas berapa lama ada tamu, jadi pas dipanggil tuh pas lagi ada tamu, mohon maaf ya Pak Bang. Cuma saya sedikit mungkin sebelum ke sharing saya sedikit ini menyumbang juga ya pertanyaan dari Pak Bang karena ya tadi Pak Irja sudah cukup jelas sih saya rasa, karena yang berhubungan dengan ini kalau kebanyakan produk disuruh jualan kita ya gitu ya. Nah sebenarnya benar seperti yang Pak Irjal jelaskan sih Pak Bang ya. Jadi memang paradigma yang harus dibentuk, jangan sampai tujuan dia salah ke kita gitu. Tujuan dia salah ke kita itu lah berarti takutnya dia malah merasa investasi atau dan sebagainya ya. Jadi nyimpan uang, dia pengen untung gitu, nggak mau jualan atau nggak mau ngerekrut. Nah itu kita pun biasanya tidak berharap seperti itu juga. Gitu. Tapi saya rasa dari Pak Irjal itu udah sangat jelas. Kemudian itu yang Bu Lina ya, pada yang kedua itu ya. Iya betul Pak. Yang pertanyaan yang duplikasi 2 itu ya. Iya betul Pak. Ya. Karena tadi saya sambil nyimak sih pas ada tamu juga. Jadi sebenarnya duplikasi 2 dan kita rekrut 2, duplikasi 2 itu sebenarnya itu salah satu tugas ya, tugas
kami ini mungkin di kantor pusat dan dari daerah, karena dalam hal menduplikasi itu sebenarnya pasti rata-rata ada beberapa yang harus ditanyakan. Apa sebenarnya yang akan diduplikasikan? Nah, itu makanya di kita ada sebuah support system semacam Zoom yang kita adakan, atau masalah-masalah ilmu pengetahuan tentang online atau tentang promosi, ya itu sebenarnya hal-hal support kita memang yang bisa dilakukan untuk duplikasi ya. Karena kalau memang kita tidak, apalagi orang baru merekrut terus mau mengeduplikasikan apa ibaratnya, atau rekrut lagi. Nah, kalau rekrut lagi saya rasa ya itu bagus sebenarnya kalau untuk action pertama. Tapi kalau untuk di scale up bisnis pengembangan itu akan jadi masalah sebenarnya, karena ibaratnya berbenturan dengan peraturan Kemendak kita, karena kita sebenarnya bonus segala macam yang ada di PTBS itu kan tidak bisa dari merekrut, walaupun memang dasar awalnya dari rekrut gitu. Tetap harus dari omset ya, jualan produk. Nah, kemudian mungkin tadi ada yang ketiga lagi ya Pak Dedi, yang dari Pak Sutrisno ya. Saya dengar tuh bagaimana cara membangkitkan orang-orang yang diam ya. Atau yang sudah bersat. Itu udah member atau belum gitu ya? Nah, pertanyaan seperti ini Pak Asep, untuk membangkitkan calon mitra ini. Nah, calon mitranya ini pendiam dan calon mitra ya, banyak ngomong gitu. Nah, untuk membangkitkan percaya diri itu untuk bergabung di PTBS ini gimana gitu? Sebenarnya sih kalau memang saya rasa kalau calon mitra itu kan tidak usah dibangkitkan percaya dirinya, disuruh gabung dulu. Kalau calon mitra ya, jadi paradigmanya dulu supaya ibaratnya dia percaya diri untuk gabung di kita gitu. Ntar dibangkitnya kalau udah gabung. Yes. Itu dari Pak Imam tadi sih udah, saya rasa udah Pak Bang Deddy dan Pak Imam, saya rasa jawabannya sudah sangat bagus gitu. Saya hanya aja menambahkan aja karena tadi sempat saya menyimak juga gitu. Nah, Bapak Ibu semuanya, mungkin teman-teman, rekan-rekan, sahabat saya juga, sebelumnya mungkin barangkali ya ada yang baru mengikuti Zoom ini. Perkenalkan, nama saya Asep Saipullah, saya asli Tasikmalaya. Saya udah tinggal di Bandung, mendapatkan Pajero ya waktu 2018 akhir, 2019 awal. Ya, saya awal mula gabung di bisnis ini sebenarnya waktu itu mungkin Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya itu tidak nyangka sedikit pun akan memang mempunyai hasil yang seperti ini gitu. Karena ya saya terus terang di awal sebenarnya saya kenal ke PTBS itu ya dari hal memang yang sangat sederhana gitu. Sangat sederhananya bagaimana ya? Karena saya bilang hal yang sangat sederhana itu Allah memberikan jalan rezeki yang sangat luar biasa gitu. Saya ibaratnya dari hanya awalnya nggak enak sama temen, belanja produk, ternyata menjadi hasil yang sangat luar biasa. Itu sebenarnya cara Allah ya waktu itu memperkenalkan atau memaksa saya untuk ikut di bisnis PTBS. Terkait dari itu, mungkin saya juga akan mengsaringkan dulu sebenarnya saya, Pak Sandi, Pak Irjal mungkin dan yang lainnya, bagaimana kok bisa gitu ya, kok bisa sampai ini di motorcase, mocase, Pajero case, mungkin rumah luxury 1 miliar, itu sebenarnya dalam bisnis apapun yang saya rasakan ya, bisnis apapun mau konvensional, mau kerja, pokoknya dalam kita berusaha itu mungkin ada dua faktor hal memang yang memang ada ya, itu yang pertama yaitu dari internal diri kita, yang kedua pasti dari eksternal diri kita ya. Nah, di sini di malam ini mungkin saya akan sedikit sharing sebenarnya apa sebenarnya yang saya dulu lakukan, terutama mungkin dalam mengendalikan
internal ya, faktor dari diri pribadi. Waktu itu saya sebenarnya hanya sering melakukan dua hal ya. Sering melakukan dua hal. Apa dua hal itu? Saya waktu awal di bisnis PTBS atau sekitar 2018 itu pertama yang saya lakukan itu karena mungkin dulu mungkin saya dimulai dari minus ya di bisnis ini. Jadi hal pertama yang saya lakukan itu selalu berusaha untuk membentuk karakter diri yang support terhadap bisnis gitu. Bisnis terutama karena di PTBS ya. Jadi bagaimana sebenarnya kita selalu terhadap kalau memang kita tidak mempunyai karakter yang support terhadap bisnis ini, hati-hati. Hati itu ya yaitu karena karakternya kurang bagus lah ya. Contoh halnya gini, bagaimana karakter yang kurang mensupport, ibaratnya gini. Jadi kalau memang kita misalkan udah mitra ya, si A udah mitra, punya upline si B. Kalau memang, ayo dong kamu prospek. Waduh, sorry, misalkan, sorry Pak, saya lagi ibaratnya ada gangguan, atau saya kendalanya nggak ada motor. Nah itu sebenarnya alasan-alasan seperti itu akan membentuk karakter yang kurang bagus sebenarnya. Kelihatannya aja punya uang dia pasti tawarin itu karakter alasan itu kan membentuk karakter yang kurang bagus yang saya rasa ya pengalaman. Karena apa? Karena kalau alasan-alasan yang jelek sudah menjadi karakter, kemanapun dia pindah bisnisnya, alasannya pasti bakal seperti itu. Jadi kalau memang misalkan kita tawaran bisnis PTBS, waduh modalnya nggak ada, ditawarin bisnis B pun jawabannya modalnya nggak ada karena alasan karakter jelek mereka. Nah, ibaratnya saya mengajak gitu kan ke semuanya dalam hal bisnis PTBS itu coba berusaha untuk selalu membentuk karakter memang yang support untuk bisnis PTBS. Dalam artian kenapa itu harus dibentuk? Karena itu akan membuat action dan konsisten kita kuat. Jadi kalau memang kita selalu berkarakter bagus, support, kita akan selalu prospek. Kita akan selalu konsisten. Konsisten artian kita dari support system misalkan sediakan Zoom ya. Kita akan konsisten bawa dua orang gitu. Akan action terus karena itu udah terbentuk karakter yang bagus. Itu satu harus selalu berusaha membentuk karakter yang bagus dari diri kita sendiri. Yang kedua harus berusaha menjadi yang terbaik dalam setiap proses. Jadi rasakan itu dulu walaupun hal yang sederhana, ibaratnya saya selalu ingin menjadi yang terbaik. Sederhananya bagaimana? Misal gini, saya baru gabung tuh pasti dekat dengan sponsornya. Dengan sponsornya pasti hal yang pertama dilakukan oleh yang baru gabung yaitu mempelajari bagaimana product knowledge dan sistem bisnis. Saya selalu ingin jadi yang terbaik untuk mempelajari itu. Nah, kalau kita jadi yang terbaik untuk mempelajari itu, kita akan jadi yang terbaik untuk presentasi ke orang lain. Yang akhirnya kita presentasikan, orang lain paham. Baik secara baik secara produk dan semuanya. Jadi hal yang kedua itu harus jadi teman-teman semuanya bapak-bapak ibu-ibu harus berusaha terus menjadi yang terbaik. Apalagi di bisnis ini kan ibaratnya tidak seperti balapan seperti Pak Rahman tadi bilang, tidak seperti balapan. Di sini siapa yang finish dikasih, masalahnya di waktu saja kita mau cepat atau mau lambat. Nah, saya, Pak Sandi, Irjal, Pak Imam dan yang lainnya itu bisa. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu memang yang baru gabung, yang baru mulai gitu tidak bisa. Saya yakin itu pasti bisa. Cuma kita lebih awal aja. Jadi bukan masalah kita lebih pintar atau kita lebih jago, lebih apa ya. Saya rasa itu masalah waktu aja. Ya. Kita lebih awal. Saya rasa semuanya pasti akan bisa mudah-mudahan dimudahkan
Mungkin walaupun mohon maaf tidak bisa panjang lebar karena baru datang. Mudah-mudahan itu ada manfaatnya untuk bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ya, saya ulang lagi, hal yang pertama, tolong kita harus selalu berusaha membentuk karakter yang support terhadap bisnis kita. Yang kedua, harus berusaha menjadi yang terbaik dalam proses, saya bilang, karena hasil itu adalah haknya Allah SWT. Tetap harus menjadi yang terbaiknya dalam proses. Kalau kita selalu ingin menjadi yang terbaik dalam proses, akan berpengaruh terhadap impian kita yang kuat. Nah, dua hal itu saya mungkin yang bisa sharingkan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep, terima kasih banyak atas sharingnya. Mudah-mudahan menjadi ini ya gambaran untuk kita terus semangat menjalankan usaha PTBS ini. Amin. Dan semoga insya Allah kita selalu diberikan kemudahan semuanya. Ya, alhamdulillah teman-teman semuanya, kita tadi mulai start dari jam 8 dan ini sudah mendekati jam 10. Ya, gimana Pak Sep? Barangkali seorang mau sharing nggak apa-apa gitu. Ya, untuk teman-teman semuanya, kita pada malam hari ini mungkin kita buka open sharing hanya 15 mungkin ya 10 sampai 15 menit ya, Pak Sep ya. Boleh. Ya, barangkali gitu, kalau memang enggak juga nggak apa-apa. Ya, untuk teman semuanya open sharing dibuka. Atau Pak Bambang, ada yang mau di-sharingkan, Pak Bambang? Boleh, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, boleh Pak Bambang. Selamat malam. Malam, Pak Bambang. Ya. Ini Pak, saya banyak kendala terhadap mitra saya. Sebenarnya beliau-beliau itu eksis untuk menjalankan di PTBS. Namun akhir-akhir ini ada 7 orang itu bisa berbalik usaha money game, Pak. Setiap saya hubungi itu sangat susah sekali. Di WA hanya dibuka saja. Nah, ini solusinya bagaimana nih, Pak Asep? Terima kasih. Mohon maaf, ulang karena keputus-putus, Pak Bambang. Ya, Pak Asep. Artinya mitra-mitra Pak Bambang ini ada beberapa orang yang memang pindah bisnis, gitu, Pak Asep. Ya, untuk cara menyikapinya bagaimana kira-kira Pak Asep seperti itu? Sama ya, Pak Dedinya juga sama putus-putus. Oh iya, kayaknya jaringan Pak Asep dari tadi. Ada mitra ya, maksudnya mitra. Ya, pertanyaannya mitra Pak Bambang ini ada beberapa mitra yang memang pindah bisnis. Nah, untuk caranya mencari solusinya atau cara menyikapinya bagaimana nih Pak Asep gitu? Oh, mitra Pak Bambang pindah bisnis ya ke money game gitu ya? Betul. Nah, solusinya bagaimana gitu ya? Ya. Yes. Ya, sebenarnya sih kalau saran saya lakukan 2 hal, Pak. Hal yang pertama, Pak Bambang bikin target, mau ibaratnya, tapi jangan terlalu lama. Jadi saya akan ajak kembali dia ke kita misalkan selama 2 kali. Kalau 2 kali tidak bisa, yaitu mending cari orang lain. Ibaratnya kalau memang kita maksakan suatu kendaraan yang memang tidak bisa diperbaiki, malah kita akan
berfokus di hal-hal yang memang tidak akan bisa diperbaiki gitu. Itu hal jelek. Makanya saran saya sih kalau memang Pak Bambang misalnya udah target kali lagi saya ajak. Paling kalau memang udah nggak bisa ya udah saya nyari gantinya. Nah, karena itu emang dia udah pindah ke Mandigim ya. Ya, betul, Pak. Ya. 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 Itu yang pertama ya. Kalau memang yang kedua memang sih kalau memang kita apalagi orang-orang yang pengalaman teman saya juga mungkin ya hal yang pindah ke trading segala macam itu kan biasanya orang manusiawi lah pengen hal-hal memang yang instan. Jadi kita paling sulit ibaratnya kecuali mungkin dapat petunjuk dari Allah lah ya. Karena mereka tuh tergolong orang-orang memang yang instan di dalam di dalam hasil ya pengen yang instan. Jadi ibaratnya mereka punya uang 50 juta ya udah kita dapat bulanannya sekian ibaratnya hanya dengan bermainan trading gitu. Nah makanya saran-saran saya sih dua hal itu aja. Mungkin kalau memang target udah cukup, yang keduanya cari lagi yang lain penggantinya. Mudah-mudahan Allah memberikan pengganti yang lebih baik gitu. Amin. Ya, itu dua hal itu saja sih mungkin sharing dari saya. Biasanya pengalaman saya sih seperti itu gitu. Terima kasih, Pak. Karena kalau fokus ya, kalau terhadap fokus mengurusi hal yang memang akan rusak terus itu kita nggak bisa jalan, malah fokus di hal yang rusak. Padahal keruksakannya udah nggak bisa diperbaiki gitu. Itu memang harus ditarget 2 kali, 3 kali, sehari, 2 hari, udah kalau nggak bisa ya udah saya cari yang lain gitu. Oke. Nah. Ya intinya untuk menyikapi mitra seperti itu cari mitra baru ya Pak Asep, atau artinya mensponsori baru ya Pak Asep, seperti itu ya? Iya, iya. Ya itu Jadi mungkin memang harusnya sekelas Pak Tantan pun top leader kita memang saya rasa mereka rata-rata selalu merospek terus Pak. Karena memang yang saya pelajari ya di PTBS terutama ada beberapa orang memang yang sukses dengan beberapa ciri gitu. Jadi nggak banyak sebenarnya. Jadi pertama orang yang jago closing, kedua orang memang yang jago menjual, itu aja. Makanya syukur-syukur kita bisa dua-duanya, mudah-mudahan semuanya bisa dua-duanya. Tapi kalau jago salah satu di antara dua itu, saya rasa insya Allah sih dengan izin Allah sukses di PTBS. Karena yang rata-rata kan memang closing pasti harus jago jualan produk. Tapi rata-rata di closing rada jago closing. Makanya cepat suksesnya. Ya. Pak Bambang mungkin dan yang lainnya mudah-mudahan dimudahkan untuk closing ya. Amin. Amin. Amin, amin. Terima kasih. Iya. Ya, sama-sama Pak Ya Bambang. teman-teman semuanya, ada yang mau di-sharingkan lagi? Saya ngeliat Pak Suprapto tuh. Pak Suprapto dari Jawa ya. Ayo Pak Suprapto bertanya. Boleh Pak Suprapto ya. Dari Ayo Pak Prapto, dari mana Pak Prapto? Silakan perkenalkan dirinya. Masya Allah. halo Pak Dedi. Ya Pak Imam. Pak Asep. Mikrofonnya di unmute tuh. Pak Prapto. Oh iya, Bu Novi. Pak Ada Prapto, lagi? silakan Pak Prapto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suprapto dari Kalimantan Timur. Masya Allah, Kalimantan Timur. Lanjut Pak, silakan Pak. Ya untuk sementara belum Pak Irzal. Oh belum ya, oh iya. Perkenalkan dulu, setidaknya perkenalkan diri dulu ya Pak Prapto ya. Ya, kenalkan diri dulu. Ya. Makasih Pak Irzal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, teman-teman silakan ditanya ya, mumpung Pak Asep ada gitu kan. Ya, intinya teman-teman di sini udah pasti ada bilangan besar ya. Saya boleh nambahin sedikit nggak Pak Asep? Gimana Pak Irja? Saya boleh bicara sedikit nggak mengenai yang ditanyakan? Oh boleh, Pak boleh. Oh ya. Iya boleh, Pak boleh, Imam, boleh Pak Irja. ya, jadi gini Ya. Pak Imam, hidup tentu tidak sesuai dengan pesanan ya Pak Imam ya, setuju ya Pak Imam ya? Pak Imam, Pak Bambang ya. Nah, setuju. Nah, jadi gini, di sini tetap bilangan Pak besar Bambang, ya. Ya Pak Bambang, di sini tetap bilangan besar. Tidak kita mau jadi orang yang 20% atau 80%. Ingat nggak teman-teman semua hukum Pareto ya? Hukum Pareto menyatakan 80% kekayaan yang ada di dunia, gitu kan? Itu akan dikuasain sama 20%-nya manusia. Ya. Dan 20% kekayaan di dunia itu akan direbutkan sama 80%-nya manusia, gitu kan? Nah, jadi hukum Pareto di sini juga akan terjadi di eco racing ya. Itu hukum alam kata orang gitu kan. Nah, jadi gini, orang-orang yang sukses seperti Pak Tantan, Pak Asep, Pak Randu dan lain-lain, itu sebenarnya nanti itu 20% dari teman-teman yang bergabung serius di PT BES. Nah, masalah kita masuk ke yang 20% atau 80% itu kembali ke kita. Ya. Nah, kalau kita berusaha, Allah juga tidak diam. Allah kan Maha Adil. Jadi maksimalkan saja. Adapun toh ada beberapa member yang katakanlah dia ke ke money game dan lain-lain. Ingat bahwa di sini moto kita go berkah no riba. Ya, kita memiliki visi dari perusahaan membantu umat terbebas dari hutang dan riba, dan kita punya misi adalah menciptakan miliarder setiap tahunnya. Tapi yang miliarder yang benar-benar bersih, gitu kan? Kalau miliarder yang asal miliarder Pak Bambang ya, wah itu banyak banget Pak Bambang. Ya teman-teman di sini saya yakin banyak yang sudah kaya Pak Bambang. Tapi karena mereka pengen hijrah, mereka pengen perbaiki dengan baik gitu kan. Mereka modal tipis tapi salah satu kita untuk mendapatkan aset yang lebih cepat, percepatan tentu ke sistem. Untuk membuat sistem itu modalnya besar, sementara kita nggak punya. Salah satunya kita masuklah ke direct selling. Direct selling yang ada yang saya lihat ya, insya Allah ya mudah-mudahan ya di Indonesia satu-satunya yang sistemnya seperti BTBS yang benar-benar mengutamakan go berkah no ribanya ya di sini. Nah, kalau masalah ada dari teman-teman kita yang katakanlah mau berpindah ke yang lain, berarti dia tidak memiliki visi dan misi yang sama dengan kita. Nggak apa-apa ya sudah, berarti dia berbeda dari kita. Cari yang lain gitu Pak Bambang, nggak usah dipusingin. Ya, 100 tahun ke depan nggak akan habis bangsa-bangsa di Indonesia Pak Bambang. Ya Pak Bambang ya setuju ya? Siap. Oke, jadi gitu Pak Bambang ya. Terima kasih Pak. Iya Pak Bambang, tanya sama Pak Asep, kalau ditanya-tanya berapa kali Pak Asep prospek, mungkin udah ribuan kali. Ya berapa orang yang gagal, mungkin udah banyak kali, cuman beliau nggak cerita aja kita Pak Bambang. Tuh. Nah, ya Pak Bambang ya. Ya Pak Irjal. Siap. Terima kasih. Terima kasih Nah, Pak Irjal. Ya Pak Asep, insya Allah lah kita semua yang serius, yang fokus, yang terus menjalankan, insya Allah itu kita bertahap saja, pasti dapat reward. Amin. Insya Allah. Amin. Allah permudah lah ya. Insya Allah, amin. Nah, oke lah, siap Pak Bambang. Itu dulu ya Pak Bambang ya. Amin. Terima kasih ke, Pak. Ya, kita kembalikan ke Kang Dedi ya, Kang Dedi. Ya, Pak Irjal, terima kasih banyak ya atas sharingnya. Iya. Ya teman-teman semuanya, ada waktu 5 menit lagi nih sebelum home sharingnya lah. Sebelum mencapai 15 ini kita ada waktu 5 menit lagi. Ya, ada Bang Ajam dari Bekasi. Bang Ajam. Itulah kayak ada tetangga nanya tuh barusan. Zan, kamu dipanggil. Atau Bu Nopi, ada sedikit tambahan Bu Nopi? Belum ada Pak, belum ada tambahan. Nanti mendengar aja dulu. Boleh Pak Dedi kalau udah apa ditutup nggak apa-apa. Boleh ya.
Ya. Ya, untuk teman-teman semuanya saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah hadir dari awal sampai akhir. Dan kita sudah 2 jam lebih berada di ruang Zoom meeting ini. Mudah-mudahan dalam waktu yang 2 jam ini kita mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari sharing-sharing dari Pak Asep, Pak Irjal, Pak Imam, dan rekan-rekan lainnya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal ilmu untuk kita di lapangan fight habis-habisan. Ya, yuk teman-teman semuanya, ini ada promo Pak Bambang dan rekan-rekan lainnya. Hanya 275 kita bisa mendapatkan mokes dalam waktu 2 bulan. Mudah-mudahan kita semua bisa mencapainya. Siap. Amin. Dan untuk sebagai penutup doa, boleh Pak Rahman sebagai pimpin doa di sini. Pak Rahman, cek. Halo, Assalamualaikum. Cek, Waalaikumsalam. Ya, boleh Pak Rahman boleh pimpin doanya untuk sebagai penutup. Insyaallah, Bang Deddy. Ada Ustadz Fatur itu, Masya Allah. Oh iya. Ya Allah, mudahkanlah jalan kami untuk memperbaiki kondisi. Amin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang baik, orang-orang yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, negara, dan terutama bagi agama kami. Amin. Ya Allah, ya Rabbi, subhanallah. Mudahkanlah kami untuk menjalankan bisnis PT BES ini, Amin. bisnis energi syariah ini, dan mudahkanlah kami untuk membantu banyak orang-orang di sekitar kami, untuk membantu terbebas dari hutang dan riba, dan untuk menjadikan anak-anak yang menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Ya Rab. Dunia Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bang Deddy dan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Iya, terima kasih Pak Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk teman-teman, di sesi akhir sebagai penutup boleh buka kameranya semua, karena kita ada salah satu yel-yel yang sangat luar biasa, yang telah terbukti yel-yelnya ini ataupun slogan yang membebaskan umat terbebas dari hutang dan riba. Dan ini luar biasa yel-yelnya, yang kita kalau setiap ada acara jangan sampai lupa yel-yel ini, biar orang tersampaikan semua tentang kebebasan dari hutang dan riba ini, teman-teman semuanya. Ya, nanti kalau saya bilang PT BES, jawabnya Gu Berkah Nuribah ya teman-teman semuanya. Ya, kita mulai dari sekarang. Boleh untuk co-host boleh direkam ya. Ya, 1, 2, 3. PT BES Gu Berkah Nuribah. Ya, alhamdulillah kita sudah 2 jaman lebih di sini, dan alhamdulillah teman-teman semuanya berjalan dengan lancar atas izin Allah, dan insya Allah kita bertemu kembali di ruang Zoom meeting yang sama di hari Minggu. Dan mohon maaf untuk Bapak Sandi tadi tidak bisa hadir karena ada acara urgent ke orang tua beliau, dan mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran. Dan alhamdulillah beliau kemarin ulang tahun juga. Saya ucapkan selamat ulang tahun untuk mewakili ruang Zoom meeting ini, Pak Sandi. Semoga selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan untuk dipercepat untuk mencapai luxurinya. Amin. 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 Ya, untuk teman-teman yang ingin mengucapkan japri, boleh dijapri, dan kemudian masih aromah suasana hari milad lah Pak Sandi ya di malam hari ini. Oke, ya, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, saya mungkin mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan menyinggung perasaan teman-teman semuanya. Mohon dimaafkan ya. Sama-sama. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mantap, ada Pak Supranto.